Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karomah yang dirahmati Allah, tema kita adalah memberi 3 kunci agar rezeki mengalir lancar, bahkan rezeki mengejar kita selama Ramadan dan seterusnya. Selama ini kita yang selalu mengejar uang, ini keliru, padahal manusia adalah makhluk yang sempurna. Sebenarnya nenek moyang dan sesepuh kita punya cara canggih dalam mengatasi masalah uang atau benda dunia. Tapi sebelum saya lanjutkan, tolong tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya agar channel Karomah Doa ini bisa berkembang lagi dalam mensiarkan amalan-amalan serta doa-doa dan menebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Yang sudah subscribe, saya doakan dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Amin ya robbal alamin. Rahimahumullah. Berikut 3 kunci agar uang mengejar-ngejar kita. 1. Jangan banyak mengeluh. Kita introspeksi diri mulai dari kecil sampai sekarang. Kira-kira berapa banyak kata-kata keluhan yang sudah keluar dari mulut kita? Mengeluh, pesimis dalam menghadapi hidup, merasa susah, merasa miskin secara tidak sengaja. Kata-kata yang terlontar semacam itu bakal direkam oleh otak kita dan akan mengendap di otak bawah sadar kita. Padahal apa yang terekam dalam bawah sadar akan mengendap di otak dan terwujud dalam tindakan. Sebetulnya segala tindakan kita akan menjelma sebagai buah dari pikiran. Rahimahumullah. Sebetulnya segala tindakan kita akan menjelma sebagai buah dari pikiran. Ketika kita bicara tentang tidak punya uang, maka yang akan terjadi besoknya adalah tidak punya uang. Sahabat karomah yang beriman, kalau kita merasa kekurangan, maka yang akan terjadi besoknya adalah hidup yang serba kekurangan. Kita bisa cek orang-orang di sekitar kita yang suka mengeluh, pesimis, dan suka marah-marah. Kita bisa cek masalah finansialnya pasti lagi seret. Jangan mengeluh, perbanyaklah bersyukur. Pasti ada 1 atau 2 yang membuat Anda senang dan banyak bersyukur. Pasti Anda akan hidup bahagia. Rahimahumullah. Dengan banyak mengingat Allah, hal menyenangkan, pikiran akan positif, tindakan akan positif, dan kehidupan akan membaik. Rezeki akan mengalir lancar. Sesudah pikiran diisi dengan hal positif dan sudah menyesuaikan dengan keadaan sekeliling, maka kunci ketiga adalah cipta rasa dan karsa. Artinya kita menciptakan kita supaya diisi dengan pikiran uang, dengan mensugesti diri sendiri. Kalau sudah begitu, maka terjadilah apa yang terucap akan terjadi. Kalau kita memikirkan dan mengucapkan uang, maka yang akan datang dan terjadi adalah uang. Nenek moyang Jawa telah mencapai taraf itu. Hukum tarik-menarik yang membuat uang mengejar kita. Untuk mencapai taraf itu, Anda harus menurunkan tingkat emosi Anda dan meningkatkan kesabaran dan ketakwaan Anda. Kalau orang dulu dengan bersemedi, tapi kalau sekarang dengan berzikir, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian
gelombang emosi akan turun. Ketika pikiran sedang meruwet, pikiran kita berada di gelombang tinggi, mudah terpengaruh emosi. Maka ketika kita banyak berzikir, pikiran kita akan berada di gelombang rendah, sabar, tenang, ikhlas. Saat di gelombang rendah tersebut lah pikiran kita diisi dengan pemikiran tentang uang dan hal positif. Untuk mencapai ini, dengan banyak berzikir kepada Allah. Iri, marah, dengki adalah unsur api, jadi bawaannya emosi terus. Sementara unsur tanah adalah sabar, seperti yang biasa kita injak. Tanah menghasilkan hal-hal baik, menumbuhkan kehidupan dan tanaman. Maka unsur tanah mesti kita tingkatkan, sabar, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang lain. Intinya perbanyak berzikir agar menjadi sabar. Rahimahumullah, itulah tema api dan tanah, emosi dan kesabaran. Kesabaran akan mendatangkan rezeki melimpah. Kiranya cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.